Yo, welcome again with me. Bahasa Inggris lagi. Gue nemu gamenya kayak kita jadi presiden di suatu negara fiktif ya. Gue udah coba mainin, tapi gue pengen new game. Ya, gue reset. Jadi ceritanya kayak klik-klik, cukup seru sih. Cukup seru. Karena kompleks banget. Memang kompleks banget tadi. Ada intrik ekonomi, isu demokrasi, pengangguran, terus. Dan gue mau coba mainin gameplay gue sendiri. Jadi tahun 1908 ada kerajaan Shortland. Gue datang dari orang kaya, orang berpenghasilan middle income, atau orang biasa. Gue dari orang middle income, pendapatan biasa. Oke, lanjut. Orang tua gue kasih nama gue Anton, anak PNS. Terus gue masuk ke public school. Terus gue broken home. Nah, pas pelajaran sejarah rame nih di luar. Nah, ternyata ada perubahan revolusi sejarah. Udah nggak ada lagi namanya kerajaan, muncul Republik Shortland. Ini SD ya, gue masih belum paham sih. You did not fully understand. Setelah lulus, lu masuk university. Lu mau masuk mana? Hukum, ekonomi, atau sejarah? Sorry, gue lebih senang ekonomi sih kalau kuliah daripada sejarah. Ekonomi. Gue masuk ekonomi. Di tahun pertama lo masuk kuliah di kelas David Whiskey, seorang diplomat dari kementerian dan anak presiden. Nah, dia tuh ngejelasin ekonomi market itu bagus untuk Shortland. Nah, tapi si anak ini gue menanyakan itu kenapa. Oke, terus tentara masuk kampus sore-sore menjelang pemilihan pertama. Banyak orang kaget. Banyak murid-murid berkumpul untuk melakukan protes. Lo ikut protes atau menghindari konfrontasi? Gue karena anaknya ansos ya, gue avoid konfrontasi. Untuk apa protes? Gak punya power gitu. Jenderal Rudrin mendeklarasikan hukum militer untuk mengembalikan administrasi. Tolong kembali. Okay. Terus pas lu masuk kamar lu denger teriakan tuh. Orang teriak. Gue keluar untuk ngeliat atau gue sembunyi aja. Terus teriakannya makin kemana-mana. Okay. Tahun 1927 banyak murid dan guru mulai menunjukkan oposisi mereka. Terus Lakaven menjadi target dari rejim militer ini. Lo nggak mau tetap diam dan memutuskan untuk masuk ke grup hak asasi semacam BEM atau grup debat politik. Masalahnya gue masih jadi student kan ya, gue masuk BEM. Partaking in the budgetnya apa? Gue ngerti. Karena lo berpartisipasi aktif, lo mendapatkan manajemen budget dan skill leadership. Di tengah meeting, si Peter mengenalkan lo ke Monica. Lo tertarik dengan kepintarannya, cantikannya,
ketekunannya cantik lah. The politically charged environment like you tuh oke. Jadi politisasi di negara ini memaksa environment lu untuk bergabung ke Red Youth, para sosialis, bergabung ke Young Swords, para nasionalis, atau menjauh dari organisasi politik. Gue lebih baik menjauh. Ada info dari radio bahwa Jenderal Komunis Ricard menyerah, membuat Luderin menyerah dan pasukannya, memaksa mereka untuk menyerah. Oh, jadi kita kalah perang. Mereka menolak dan terus bertarung. Jadi Swordland udah diambang kehancuran atau kalah perang. Pada akhirnya kita perang dengan civil war. Jadi satu kota itu kita perang sama saudara kita sendiri. Kita takut, kita mengisolasi. Monica membantu lu dan lu suka sama dia. Nah, terus muncul kolonel yang karismatik bernama Tarquin Sol. Oh, dia menjadi dalang dari kudeta dan mengakhiri chaos yang ada ini. Oh, jadi ceritanya di Swordland itu ada 2 civil war. Terus dia memberontak. Jadi membuat satu pihak aja yang menang gitu. Dia membuat konstitusi baru dan mengembalikan stabilitas. Orang-orang menganggap dia savior. Dia membuat US Party, jadi Partai United Swordland, dan menjadi kandidat presiden. Gua vote lah. USP menang election. Setelah lo lulus, lo melihat Monica dan tertarik untuk menikahi. Tapi lo dapat surat untuk wajib militer. Oke. Ada civil war perang di negara sebelah, Wehland. Okay. Jadi mayor kita, Losef Laenkia memerintahkan kita untuk memimpin squad untuk misi patroli di perbatasan. Itu malam musim dingin yang sangat dingin. Dan lu marching itu apa ya? Jalan lah ya. Bergerak. March ke outpost Gumren. Oke. Setelah beberapa jam march ke bukit yang bersalju, terdengar banyak suara. Kita nggak bisa ngeliat apa-apa, tapi squad terus maju dan dalam formasi dan menemukan titik untuk melakukan observasi. Kita bisa ngelihatnya akhirnya. Ternyata banyak refugees. Apa sih refugees tuh? Apa sih? Pokoknya itulah refugees lah ya. Di perbatasan. Gue bantu mereka kembali. Jadi para refugeesnya itu udah kehilangan harapan ya. Ketika lo balikin mereka ke perbatasan mereka. Jadi banyak teriakan dan protes saat kita balikin mereka balik masuk perbatasan. Nah, setelah beberapa kita wajib militer, akhirnya kita selesai. Akhirnya gue mau Monica menikah di Hall Sword 2009. Pada tahun yang sama kita ditawarkan pekerjaan gaji tinggi di pemerintahan di Partai United Swordland. Bekerja untuk mendapatkan banyak power, bekerja untuk kompensasi ini untuk duit, atau untuk merubah negara ini lebih baik untuk duit. Lo menjadi asisten ekonomi dari salah satu member di assembly, jadi orang DPR lah ya. Lo bekerja keras, pulang telat, menginvestigasi ratusan report ekonomi. Sol, si presiden yang tadi tuh menguatkan republik ini dengan
menghilangkan institusi dan simbol dari former kingdom, jadi kerajaan-kerajaan yang sebelumnya itu dihilangin sama si Saul. Oke, terus ada terjadi kenaikan booming ekonomi sehingga banyak orang-orang senang di beberapa dekade ini. Sampai akhirnya masuk masa eleksi. Dan Presiden Tarquin Saul, si Saul tadi itu kepilih lagi sekarang di periode lain. Jadi dengan rencana 5 tahunan yang ada tentang finance membuat kita berada di banyak tekanan. Tapi karena kontribusi kita yang signifikan di strategi ekonomi, men-trigger, memicu undangan nih dari si Presiden Tocqueville itu sendiri, dan menawarkan kita posisi yang cukup prestise, key position. Lo bakal menjadi youngest member of assembly. Oke, lo bakal jadi member termuda dari assembly di DPR lah. Oke, gue terima. Sebagai anggota DPR termuda, sangat sulit nih untuk berkoneksi dengan orang-orang yang cukup berpengaruh di dalam. Lo butuh sekutu nih, butuh temen. Terus lo ngajak si Peter, temen kuliah dia ya, jadi tangan kanan kita. Terus anak laki-laki kita lahir namanya Frank. Gua sacrifice work, time with you, mengorbankan kerjaan untuk family, mengorbankan family untuk kerjaan, mengorbankan kerjaan untuk family. Pas kita nggak ada, Peter menemukan banyak kontak-kontak yang bisa dipercaya nih, dan dapat mengobatkan kita, posisi kita di partai. Pada saat yang sama, si Presiden Saul ini meningkatkan keamanan ya beberapa tahun terakhir, dan ego dia yang meningkat membuat kekacauan ya di partai yang ada. Akhirnya Presiden Saul udah nggak bisa lagi nih menjaga pemilihan nih terhadap pemimpin oposisi, karena beberapa tahun terakhir ini banyak sekali korupsi dan kualitas hidup yang menjadi jelek. Pada akhirnya di United Shortland Party ini, partai pemenang perangnya, terjadi kekacauan gitu loh. Lo melihat dari samping tetap mendukung presiden atau bergabung ke oposisi internal. Gue ngelihat aja, gue netral. Gue selalu netral. Jadi orang yang menentang di dalam partai itu bernama Ewald Alfonso, orang reformis dan talented business magnet, orang yang pintar bisnis dan orang yang cukup populer di partai. Akhirnya udah cukup desperate ya si Saul ini untuk tetap menjaga suara dia di Kongres. Akhirnya si Presiden Saul ini nemuin anggota partai satu-satu. Nah, dia ngelampirin kita juga tuh. Presiden menawarkan lo posisi Minister of Economy, Menteri Ekonomi. Kalau lo ngedukung dia di vote, gue terima lah. Akhirnya muncul kongres partai dan banner unit partai ada di mana-mana. Banyak figur-figur politik, orang-orang yang terlobby, dan orang-orang yang bisa ngasih benefit ya. Akhirnya lu voting lah. Gue voting Saul ya, karena dia ngejanjiin gue Menteri Ekonomi kan. Oh, voting Saul. Sayangnya Saul kalah terhadap Ewald Alfonso di margin yang sangat dikit. Akhirnya Saul pensiun dari politik. Sistem yang sudah dia dibangun tidak akan bertahan lama lagi. Achievement dia tidak akan pernah dilupakan lu.
tenang, Saul pergi, kesel, pergian Saul atau nggak peduli siapa yang charge. Dia udah bikin kita dari kekacauan ya. So finally leaving. Tapi pas kepemimpinan dia juga banyak korupsi. Dia nggak peduli siapa yang menang. Beberapa bulan kemudian anak perempuannya lahir. Monica menamainya Diana. Oke. Terus ada general election. US Party berada di kepemimpinan Edward Alfonso. Oke. Lalu join party dan campaign for him, did your best not to help him. Waduh, gue masuk partai nggak? Edward Alfonso. Masalahnya gue sebelumnya nge-vote si Sol, cu. Masa gue langsung penjilat banget gue. Udah lah, gue netral. Beberapa pemilihan pemimpin oposisi terkena skandal dengan sekretarisnya, menghilangkan kesempatannya. Privatisasi yang ekstensif, program privatisasi itu kayak program lu ngejual aset lu ke swasta, pihak swasta. Program ini dicetuskan oleh Edward Alfonso. Secured election victory. Oke, jadi dia dengan program ini dia membawa partai kita menang pemilihan. Setahun kemudian gue pengen Sortland jadi tempat yang lebih baik. Presiden Edward Alfonso mereformasi banyak hal, tapi diikuti oleh resesi ekonomi yang sangat serius. Resesi itu kayak penurunan daya ekonomi suatu negara, seperti pendapatan kayak gitu-gitu, inflasi, pertumbuhan ekonominya turun, minus, resesi. Sama 3, oke. Banyak partai lain yang udah mengumumkan ikut sertaannya di pemilihan 1993. Tapi karena sistem yang tidak fair membuat semua oposisi itu menang. Oke, kita lanjut lagi nanti. Kepotong taraweh nih. Gue lebih khawatir sama resesi ekonomi. Bersama dengan Peter, keberadaan kita di US Party ini tumbuh dan kita menjadi salah satu orang yang penting di partai itulah. Nah, kita mengambil alih kepemimpinan si Alfonso ketika dia udah kehilangan negara ini. Nah, ketika kita bisa mengambil alih itu, lu menyalahkan Alfonso di televisi, menyuap orang-orang bagian dalam Alfonso, menyarankan Alfonso untuk mundur. Gue menasihati Alfonso untuk mundur. Dia tidak mengambil nasihatmu secara serius dan melakukan reshuffle kabinet. Tapi orang-orang dalam dia mengabaikan Alfonso ini nih. Nah, akhirnya orang-orang di partai memilih kita sebagai leader. Dan kita menjadi presiden nih. Di pemilihan. Nah, ketika kita mengunjungi seluruh kota, kita kampanye di televisi, lo berjanji untuk mereformasi demokrasi atau meningkatkan nilai-nilai nasionalis. Gue kurang suka ya nilai-nilai nasionalis, gue lebih suka demokratis, semua orang punya hak. Gue lebih suka itu. Orang-orang capek dengan janji-janji palsu. Kita butuh perubahan secara fundamental di institusi dan pemerintah.
demokrasi yang solid dan transparan nanti kita, saudara-saudara, konstitusi dan era baru di depan kita. Oke. Ketika hari pemilihan, orang-orang voting. Oke. Chapter 1, Presiden. Oke, gamenya begini ya. Kita lanjut deh di chapter selanjutnya. Bye-bye.